Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDIP. KPK menyita duit Rp 14,5 miliar dalam mot pejabat Kemensos, Sabtu, 5 Desember 2020. Pemberian fulus itu diduga bertujuan agar Juliari dan anak buahnya memilih perusahaan Ardian dan Harry sebagai vendor penyedia bansos di kawasan Jabodetabek. Ardian dan Harry menjadi tersangka pemberi suap, sedangkan Juliari dan dua anak buahnya, Mateus Joko Santoso dan Adi Wahyono, menjadi tersangka penerima suap. Dari pengusaha ini, Juliari diduga telah menerima suap senilai Rp 17 miliar. Duit ini dipungut dari pemotongan dana bantuan sosial sebesar Rp 10.000 dari paket bahan pokok seharga Rp 300.000. Selama 8 bulan ini, sudah 23,708 juta paket atau total senilai Rp 6,464 triliun yang disalurkan. Diduga disepakati adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Mateus Joko, ujar Ketua KPK Firly. Pada Ahad dini hari, 6 Desember lalu, setelah anak buahnya ditangkap KPK, Juliari menyerahkan diri kepada Komisi Anti Korupsi. Setelah diperiksa KPK, dia menyatakan akan mengikuti proses hukum. Mohon doanya, kata Juliari kepada para pewarta. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menengarai duit suap untuk Mensos Juliari Batubara digunakan untuk membiayai keperluan pribadinya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan duit itu dikelola oleh dua orang kepercayaan Juliari bernama Eko dan Selvi. Untuk membayar berbagai keperluan pribadi JPB, Juliari Peter Batubara, ujar Firly. Penelusuran Tempo menunjukkan, duit itu terindikasi digunakan untuk membayar sewa jet pribadi yang digunakan Juliari saat bertandang keluar kota. Biaya sewa pesawat itu berkisar Rp 40 juta per jam. Juliari menggunakan pesawat charteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah, Medan, Bali, dan Malang, Jawa Timur. Tak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu. Dua penegak hukum yang mengetahui aliran duit Juliari bercerita, pada Selasa, 3 November lalu, sekitar pukul 10.40, Juliari pergi ke Semarang dengan menyewa jet pribadi. Setelah itu, dia menempuh perjalanan darat selama 45 menit ke Kabupaten Kendal. Di gudang Bulog di Kaliwungu, Juliari menyalurkan bantuan sosial beras. Menurut dua penegak hukum yang sama, seusai acara itu, Juliari diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Ketua PDIP Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut. Sebelum menjadi menteri, Juliari terpilih sebagai anggota DPR RI, PDIP, dari daerah pemilihan Jawa Tengah yang meliputi kota dan kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Berkunjung ke daerah, Juliari kerap mengajak anggota stafnya, Adi Wahyono. Dua penegak hukum itu mengatakan Adi selalu membawa tas berisi uang tunai. Kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, belum bisa memberi tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari P. Batubara, kata Magdir. Adapun Puan Maharani belum memberikan tanggapan. Tempo mengirimkan surat beserta daftar pertanyaan melalui anggota staf Puan, Gianto, dan Ketua PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto. Gianto hanya menjawab, siap, sedangkan Bambang mengatakan Puan belum merespons. WhatsApp belum dibalas, ujar Bambang. Selain itu, nama PT Sritex sebagai penyedia tas bansos disebut merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo,
Gibran Raka Buming Raka. Kementerian Sosial memesan tas bantuan sosial kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex sebanyak 10 juta kantong. Padahal, semula, pengadaan tas itu akan diprioritaskan kepada usaha kecil menengah. Dirut Sritex dan Gibran tidak merespon saat dimintai konfirmasi oleh Tempo. Tanda pagar tangkap anak Pak Lurah saat ini menjadi trending topic di jagat Twitter Indonesia, Ahad, 20 Desember 2020. Tagar tersebut juga trending seiring dengan topik Gibran dan Juliari Batubara sejak Ahad sore. Menggemanya tagar tersebut tak lepas dari liputan majalah Tempo edisi 21-27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng. Dilansir kantor berita politik RMOL, dalam artikel ini, sumber yang dihubungi majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo, kode Pak Lurah disebut mengacu ke Jokowi. Berikut petikan dalam majalah tersebut. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, itu memproduksi tas. Terkait berita majalah Tempo tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief bertanya-tanya, benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran, yang tak lain putra Presiden Joko Widodo yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Solo. Benarkah Gibran anak Pak Lurah, ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadi, Ahad, 20 Desember 2020. Di dalam akun Twitternya, Andi Arief menjelaskan bahwa selain anak Pak Lurah minta jatah pengadaan Goodie Bag, Juliari Batubara juga disebut menyewa jet pribadi menyambangi kantong-kantong PDIP. Termasuk bertemu dengan staf Puan menyerahkan tas berisi miliaran upeti bansos untuk tim Banteng, sambungnya. Menurutnya, jika benar Gibran berada dalam skema bancakan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo bergerak. Wali Kota Goodie Bag, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan, tekannya.